Halo, salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu bersama saya, Miss Mona Lisa Pasaribu, dalam pertemuan kali ini dalam pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Pada kelas 10, kalian sudah pernah belajar mengenai wirausaha. Apa itu pengertian wirausaha dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Baik, mari kita ulas kembali sedikit tentang wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha, yaitu wira berarti pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sementara usaha diartikan sebagai perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu, dan bekerja. Lantas, apakah pengertian dari wirausaha itu sendiri? Wirausaha merupakan sebuah perjuangan dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara garis besar, wirausaha dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menciptakan dan menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, pada pelajaran kali ini, kita tidak hanya membahas tentang wirausaha saja. Kita akan membahas tentang wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu sustema, yang berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk pemecahan masalah. Mari kita lihat contohnya. Contohnya itu, air sungai pada bendungan yang dinaikkan permukaannya dapat digunakan sebagai sistem irigasi pada persawahan jika permukaan tanah yang dialiri lebih tinggi dari permukaan air. Kekeringan dapat terjadi jika permukaan tanah persawahan lebih tinggi daripada permukaan air di wilayah setempat. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, seperti kekeringan dan gagal panen pada persawahan, dibuatkan pengairan melalui sistem irigasi. Nah, kita lihat contoh lagi ya. Namun sebelumnya kita bahas. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa sistem merupakan keterpaduan antara elemen sistem yang saling berinteraksi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk satu tujuan tertentu. Atau lebih mempermudah ingatan, sistem merupakan komponen-komponen yang tersusun rapi dan saling membantu untuk mewujudkan suatu pekerjaan manusia. Nah, mari kita lihat contohnya adalah pintu bagasi mobil yang menggunakan sistem hidraulik dilengkapi dengan elemen sistem yang berupa aktuator. Aktuator itu merupakan peralatan mekanis untuk menggerakkan suatu sistem, mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Pintu bagasi tertopang aktuator pada saat dibuka. Pada tanda merah, garis merah tersebut merupakan aktuator, di mana topangan untuk membuka bagasi mobil. Pola pikir sistem dapat diimplementasikan dalam seluruh aktivitas manusia, secara individu atau kelompok, dalam mencapai tujuan kehidupan menuju perkembangan yang berkelanjutan. Pola pikir sistem memberi berbagai pilihan solusi dalam penyelesaian permasalahan, rekomendasi, dan langkah pengembangan. Individu yang memiliki pola pikir sistem memiliki sikap saling bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang. Adanya kesadaran antara masing-masing elemen, memiliki pemahaman tentang keterkaitan antar elemen, bersinergi dan berkolaborasi secara harmoni berkembang, dan
sharing, dan networking secara produktif. Sistem teknik merupakan perancangan atau pengembangan suatu sistem yang lebih baik melalui sistem mekanis atau sistem pada manusia dengan mesin. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi. Kita masuk ke dalam ciri-ciri pada sistem. Ciri-ciri yang terdapat pada sistem diantaranya terdapat kumpulan elemen, adanya interaksi antar elemen, terdapat mekanisme umpan balik dan tujuan bersama. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Ciri sistem. Nah, salah satu yang mempunyai ciri sistem itu adalah produk elektronika. Produk elektronika dengan sistem teknik kendali otomatis dapat dimaknai sesuatu yang bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Produk otomatis ini sudah banyak kita jumpai di pasar, baik yang sederhana maupun yang sudah kompleks. Contoh sederhana yang sering kita jumpai adalah rice cooker. Kemudahan, kesederhanaan, dan manfaat yang nyata dan keuntungan dari sistem teknik secara otomatis ini dapat meningkatkan keefektifan kerja sehingga pengguna dapat melakukan aktivitas yang lainnya. Pada gambar di sebelah kanan sudah ditunjukkan bagan dan skema dari rice cooker, di mana ketika kita menggunakan rice cooker, kita memasak dan meninggalkannya begitu saja setelah kita melakukan power atau menghidupkan, dan kita bisa melakukan aktivitas sembari menunggu nasi yang kita masak. Nah, sistem teknik pada kendali otomatis adalah suatu sistem yang menghubungkan antara sistem mekanik, kelistrikan, dan elektronika secara bersama dengan sistem informasi untuk mengendalikan produksi. Sistem mekanik dalam contoh di atas adalah penanak nasi sendiri, sedangkan sistem kelistrikan adalah tenaga atau energi listrik yang diberikan untuk memanaskan elemen pemanas. Dalam hal ini, elemen pemanas dan juga termostat dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik. Komponen termostat membaca temperatur dan memberikan informasi ke sistem elektrik untuk memberikan tindakan. Sistem penanak nasi ini ada dua tindakan, yaitu terus membiarkan energi atau berhenti memberikan energi pada temperatur 100 derajat Celcius. Program instruksi yang terdapat pada sistem pengendalian menjalankan instruksi. Mengotomasikan suatu proses diperlukan energi baik untuk menggerakkan proses itu sendiri maupun untuk mengoperasikan program dan sistem kendali. Sistem pengendali yang menggunakan sensor memberikan informasi sebagai input ke prosesan atau otak untuk memberikan tindakan atau output. Proses membaca atau sensor, pengolahan data dari sensor atau pemroses, dan tindakan merupakan elemen dari sistem kendali. Sistem kendali dapat digambarkan sebagai berikut. Bagian di bawah menunjukkan tentang proses sistem kendali, di mana ketika menginput akan melaksanakan suatu proses dan terjadinya output, di mana output yang akan menghasilkan umpan balik terhadap input dan proses yang sudah dilaksanakan. Nah, demikian dulu pelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga seluruhnya dapat memahami isi dari pelajaran kali ini. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.